Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bang Bon Official. Oke teman-teman, di sini gue mau berbagi pengalaman, berbagi cerita sama teman-teman semuanya selama gue menjadi driver ojek online. Nah, mungkin teman-teman juga punya pengalaman, punya cerita dari cerita mungkin cerita mistis, cerita yang lucu ya kan, terus cerita-cerita tentang plus-plusnya selama menjadi driver ojek online itu pasti ada gitu ya kan. Nah, di sini gue mau berbagi cerita sedikit lah ya tentang pengalaman gue selama menjadi driver ojek online. Nah, awal jadi driver ojek online itu gue pertama daftar Grab. Di tahun 2019 itu gue daftar Grab. Awalnya itu gue daftar lewat apa waktu itu ya, aplikasi apa ya, lupa gue. Nah terus dipanggil singkat cerita, ya udah akhirnya gue narik tuh. Gue masih ingat tempat dan tujuan orang yang pertama kali gue bawa tuh selama awal-awal jadi driver ojek online. Gue nyalain aplikasi di daerah Rawabadung. Rawabadung tuh daerah Jakarta Timur ya. Mungkin kalau orang-orang sekitar Jakarta Timur, khususnya di daerah Cakung, tahulah daerah Rawabadung. Nah di situ pertama kali dapet tuh, gue nganternya ke Rawamangun, ke kampus. Nah singkat cerita, pengalaman yang ibaratnya lucu ya paling kayak penumpang customer tuh ketuker. Itu udah pasti buat teman-teman juga pasti pernah ngalamin kayak gitu kan. Nah waktu itu gue nongkrong di stasiun Pondokopi ya kan, stasiun Klender Baru. Udah gitu dapet nih orderan, terus gue panggil tuh namanya lupa gue namanya siapa lah. Anggap aja tuh namanya Nopi. Gue panggil Mbak Nopi, nyaut deh tuh dia ya kan. Gue bawa itu dia tujuannya padahal mau ke Delima, daerah Delima. Kalau orang sekitaran Duren Sawit, Pondokopi taulah daerah Delima. Delima itu pasar Perumnas Klender kan. Tujuannya mau ke situ. Nah, tapi di aplikasi gua yang harusnya orang yang sebenarnya itu tujuannya ke Jati Bening. Gue bawa tuh set. Nah, yang parahnya lagi, pas gue bawa, ini orang harusnya kan jalan udah lewat Pondok Lapa ini ya kan, Haji Naman. Kok ini orang nggak ini gitu, nggak komplain gue bawa ke sini gitu. Giliran udah sampai daerah Kincan, Jati Bening, baru ngomong, Mas, kok lewat sini ya? Ini mau kemana ya? Lah Mbak, tujuannya mau kemana? Mau ke kosan ini di Delima. Delima mana? Perumnas Klender. Lah Mbak, gimana sih? Ini kan tujuannya ke Jati Bening. Loh, saya salah dong. Mbak siapa namanya? Waktu itu namanya lupa gue namanya siapa gitu kan. Tapi di situ anggap aja lah Nopi siapa gitulah, ibaratnya Nopi Tasari gitu kan. Nah di aplikasi gue ternyata bukan Nopi Tasari, jadi sama-sama Nopi gitu. Nah udah gitu ya udah. Terus gimana ini Mbak? Akhirnya driver yang bawa penumpang gue yang asli nih nelpon tuh. Ada yang nelpon, gue angkat. Nelpon, Bang, salah bawa penumpang ya? Iya nih Bang nih. Terus gimana nih? Ya udah, nggak apa-apa Bang, bawa aja. Gue anterin penumpang lo. Untung drivernya baik juga ya kan. Akhirnya ya udah, yang tadi penumpang sama gue bawa balik lagi. Akhirnya gue anterin ke tempat yang aslinya. Nah, itulah pengalaman salah bawa penumpang. Sempet dua kali gue salah bawa penumpang, padahal udah wanti-wanti gitu kan. Nah, terus ada lagi penumpang gue dibawa sama temen gue sendiri. Awalnya sama-sama nongkrong nih di situ kan, di stasiun. Udah gitu anak sekolah nih, gue panggil anak sekolah itu, diem aja. Nah giliran sama teman gue dipanggil, nyaut tuh, dibawa teman-teman gue. Udah dibawa, saat gak lama temen gue balik lagi, penumpang lo ini katanya. Waduh, katanya. Lucu lah pokoknya. Akhirnya situ lah, gimana sih Mbak, tadi kan kok Mbak itu masih anak sekolah, gimana sih Kak, tadi kan udah saya bilang nih,
nama ini, tapi diem aja. Iya mas, maaf ya katanya. Ya udah ayo. Akhirnya gue anterin tuh. Ada aja deh pokoknya kalau pengalaman-pengalaman yang ya sebenarnya gimana ya, kadang keteledoran dari penumpang juga, ya kadang dari kitanya juga gitu kan. Jadi ya sama-sama, sebenarnya sama-sama harus saling inilah, ngingetin lah, jangan main asal panggil nama langsung naik gitu kan. Kadang kita juga lupa gitu, lupa mbak tujuannya ke sini, bahkan kadang pun tujuannya sama gitu, nama sama, tujuannya sama. Nah yang paling penting harusnya dari customernya itu atau dari penumpangnya ini, dia harus tahu plat nomornya berapa, ya kan, namanya siapa, begitu. Jadi kalau kita kan sesuai namanya di situ. Nah kalau penumpang kan bisa ada nomornya, nomor plat nomornya, ya kan. Kalau kita nama aja kita panggil, foto nggak ada, mau ngeliat apaan gitu. Jadi yang lebih harus memperhatikan tuh ya customer, bisa dilihat dari plat nomor kita gitu. Ada dulu, jadi ceritanya dulu kan zaman Tupo nih ya kan, zaman Tupo ceritanya udah jam 11 malam nih, kurang satu lagi nih nyari ya kan. Gue nungguin tuh di daerah Pik Penggilingan, bukan Pik sana ya, daerah Pik Penggilingan. Nah gue tungguin, dapet tuh akhirnya kan, dapet itu di daerah tempat-tempat karaoke gitu. Begitu sampai lokasi, datang tuh dua cewek, bang, ditumpuk ya. Waduh gimana ya, ya udah deh nggak apa-apa deh. Akhirnya tumpuk tuh. Udah gitu ya tahu sendiri lah, nggak taunya cewek-cewek LC gitu kan, ditumpuk, duduknya aduh kacau, nemplok aja udah duduknya. Nyampe di jalanan diliatin orang. Udah mau sampai tujuannya, gue inget banget tuh nganternya ke sentra primer, daerah-daerah ya jalur itulah. Nyampe situ diteriakin, woi gila itu apa namanya, nyampe nemplok begitu, gepeng deh itu katanya gitu ya. Itu anunya lah si kembarnya, gunung si kembarnya. Wah, sampai gepeng begitu tuh katanya. Aduh, udah jadi gimana ya, dibilang rezeki tapi musibah. Udah jam berapa, jam setengah 12 akhirnya itu kan. Udah akhirnya Tupo itu, ya udah gue pulang dah dari situ. Terus ada lagi pengalaman, jadi ceritanya gue lagi di rumah, bunyi tuh aplikasi kan, gue nyalain di rumah, dapat dari salon, ada salon dekat rumah, nganternya deket sih, ke daerah Wali Kota Jakarta Timur, dari daerah situlah. Nah terus macet tuh di daerah Wali Kota nih, macet di situ kan. Kalau dulu ya, kalau misalnya jam-jam pulang kerja rada macet di situ. Nah nggak sengaja depan nih ngerem mendadak, akhirnya gue ngerem juga nih, ngerem nggak sengaja, dia nemplok blok, ya otomatis nempel dong ya kan. Ya udah, gue bilang maaf ya mbak ya, nggak sengaja gitu. Oh ya udah nggak apa-apa. Nah begitu jalan kan muter tuh lewat kolong. Kalau daerah Jakarta Wali Kota Jakarta Timur tuh kan ada kolong tuh. Nah, pasti tau lah kalau orang daerah situ ya. Nah lewat kolong, nah nyampe kolong gue dipeluk sama itu cewek, sambil meluk gue sambil bilang, bang udah punya istri belum katanya. Ya namanya gue cowok yang jujur ya kan. Iya. Iya. Udah mbak, oh udah ya, ya udah. Akhirnya dia rada ngelepas tuh. Katanya dia pas gue anterin sampai rumah, dia tinggal di kos-kosan. Terus ada lagi, gue jemput dari daerah Haji Naman, nganterin daerah apa namanya itu ya, yang tempat-tempat anak-anak ini di daerah Bekasi itu, kota wisata apa ya, lupa gua. Bukan Greenwich ya, Greenwich kalau nggak salah. Nah nganterin ke daerah situ kan, lumayan jauh tuh, tapi gue bareng tuh
Jadi ada satu cewek sama gua, satu lagi tuh memang dia udah pasangan gitu kan. Jalan set. Udah mau nyampe lokasi, akhirnya gue diajak makan tuh, makan bakso. Gue buka helm ya, set. Kata dia, wah berondong, katanya masih berondong. Nggak taunya yang gue bonceng itu janda. Habis gue dicengin di situ, wah berondong nih, gini. Wah pokoknya kayak dijodoh-jodohin lah di situ kan. Gue diajak makan, udah makan bakso, udah selesai, dibayarin tuh semua sama dia. Bayarin, singkat cerita udah nganterin dah, nggak jauh sih dari makan bakso itu ke rumahnya. Nah udah mau nyampe rumahnya masih diajak mampir lagi, suruh ngopi. Ya gue nggak mau lah, akhirnya gue bilang balik deh. Ya udah balik. Terus ada lagi nganter dari daerah Pondok Kopi. Daerah Pondok Kopi tujuannya ke daerah mana waktu itu, Bintara deh kalau nggak salah. Gue bawa nih, dia bawa anaknya, mbak bawa anaknya, ngobrol. Dia kayak lama-lama kayak curhat. Ternyata suaminya itu pelayaran gitu kan, pelayaran, ngobrol pulang berapa ini sekali kayak gitu, ngobrol. Nah begitu sampai rumahnya, ternyata rumahnya kos-kosan tuh. Nah di situ gue suruh mampir pas buat hujan gede ya kan. Mas sini aja mampir yuk, katanya. Sini aja, masuk aja. Lah kata gue nyari penyakit begini. Kagak dah, gue bilang. Enggak bu, saya bawa ini nih, saya bawa jas hujan. Enggak apa-apa, sini aja dulu, ngopi-ngopi dulu kan, bikin kopi dulu, mampir hujan. Enggak apa-apa, saya bawa ini kok, bawa apa namanya, bawa jas hujan. Ya udah, akhirnya gue cabut aja. Gue ngeri sama orang-orang yang kayak gitu ya kan. Bukan apa-apa. Kalau ini, kalau apa namanya, dijebak atau gimana, yang penting kita nyari aman. Tujuan kita nyari duit ya kan. Ya udah. Terus ada lagi nganter ke daerah Ciracas tuh, jauh kan, lumayan tuh. Memang sih capek ya, dari daerah Penggilingan dapatnya ke Ciracas, jauh lumayan. Sampai sono sama suruh mampir, mbak mampir aja mas, ini nggak ada orang kok, katanya. Saya sendiri. Waduh, udah nggak beres juga kata gue. Ngopi dulu, capek kan pasti. Iya sih, tapi ya langsung aja deh. Jadi kadang gimana ya, kita mau mampir, namanya dia cewek ya kan, ya serba salah gitu. Akhirnya ya udah, abaikan. Ya itu aja sih pengalaman yang kayak cewek-cewek kayak gitulah. Ada aja dulu sih awal-awal itu, malah awal-awal, tapi kesini-sini sih alhamdulillah sih kayaknya udah nggak kayak dulu lah. Kalau pengalaman apa namanya yang mistis-mistis gitu, kayaknya nggak pernah sih gue. Alhamdulillah sih nggak pernah ada pengalaman kayak gitu ya. Cuman ini aja pernah kayak nganternya doang ya. Zaman kopi itu kan mainnya main put semua ya, termasuk gue main put tuh. Udah dapet, nganternya itu ternyata lewat makam, masuk ke makam nih mapnya, masuk ke makam Pondok Kelapa di dalam gitu kan. Masuk ke dalam, kata gue ini bener apa kagak nih ya kan. Tapi titiknya itu pas banget dekat makam. Ternyata memang ada rumah di situ. Rumah-rumah ya kayak lapak gitulah. Itu doang sih, nggak ada lagi kalau hal-hal mistis gitu. Nah kalau waktu zaman kopi tuh yang lebih gimana ya, kita kadang ada rasa sakit hati juga, kesinggung juga, pasti ada tuh zaman covid. Jadi dulu itu kan zaman covid kan, jangankan ini ya, kita harus siapin sanitizer, terus nggak boleh bersentuhan sama apa ya, sama penumpang. Kadang penumpangnya pakai masker ini. Tapi memang dulu kan zaman covid itu memang nggak ada penumpang yang bolehnya itu kayak put. Itu zaman covid, wah gila deh pokoknya.
kita hidup di jalan tuh gimana ya, main cuman put doang. Tapi alhamdulillah ya, putnya banyak waktu itu karena mereka semuanya makan tuh harus online gitu, karena banyak yang takut kan mau keluar. Sementara kita yang ojek online ya kan, nyari duitnya ya di situ kan, harus berjuang itu kita ngadepin semua kayak apa ya namanya, kita di jalan ya mau nggak mau kita harus hadepin itu. Jadi ceritanya kayak kita dapat orderan, terus orang ngasih duitnya aja nih, kadang orangnya jauh nih, mas duitnya di pagar ya, taruh pagar aja, duitnya di pagar. Oh ya udah, kita ambil tipnya. Terus udah ada lagi kayak gini ya, pernah nganterin gue lihat, oh ini rumahnya ya kan, gue cari, pas gue lihat rumahnya tingkat, gue panggil ternyata nyaut tuh, ada yang nyaut katanya di atas orangnya. Ini mas, dia langsung nurunin kayak plastik sama tali gitu kan. Mas, duitnya di dalam ya. Oh iya, udah gue taruh itunya, makanannya, terus dia narik lagi. Wah bener-bener kayaknya gimana tuh zaman COVID tuh. Terus ada lagi pas kayak gini, kita kayak ngerasa kesinggung juga gitu kan, kita baru ngasih duitnya disemprot cet gitu. Terus kita ngasih makanan, mas taruh situ aja, taruh situ. Begitu taruh di bawah, sama mereka langsung disemprot cet. Jadi kayaknya aduh gimana ya, kayak kita itu kayak bener-bener najis banget gitu. Tapi memang pada saat COVID itu ya begitu gitu. Jadi ya kita udah biasa aja lah, memang udah harus itu yang dihadapin. Tapi kadang kita juga gak mau kalah ya kan, begitu customer ngasih duit kita udah siap hand sanitizer, dia ngasih duit kita semprot gantian gitu. Pokoknya waktu zaman COVID itu gila deh pokoknya. Tapi buat driver online kan nggak ada ibaratnya ya bebas sih, nggak ada larangan gitu, kita tetap keluar melayani customer ya kan, yang pengen makan ini itu. Ya alhamdulillah sih customer tuh banyak yang ngasih tip gitu kan. Bahkan kadang ada yang kita anterin ngasih beras, ada ngasih makanan. Kadang beli martabak nih ya kan, martabak berapa biji, ntar pisahin mas, yang satu kotaknya buat mas, ada kayak gitu. Jadi ada sisi baiknya juga, di balik bencana itu ada manfaat ininya gitu, ada sisi baiknya juga gitu. Bisa dibilang setiap gua nganterin ke ke pelanggan, ke customer, kita nganterin makanan, itu pasti ada aja tip. Bahkan ada yang ngasih tipnya sampai gede, sampai cepet 50 ada. Zaman itu sulit, tapi gimana ya, karena udah nggak kerja ya pada saat itu ya kan, orang-orang pada lockdown nggak kerja, tapi mungkin masih digaji kan, termasuk gue juga waktu itu masih kerja, cuman karena COVID udah stop kan, tapi masih digaji waktu itu sambil gue narik juga. Kalau gue sih narik ya paling jauh itu dulu masih zamannya gue bawa paket kayak gitu, main someday. Paling jauh paling di daerah Serpong. Kalau arah-arah ke sana ya, arah ke Tangerang itu Serpong paling jauh. Kalau ke daerah Bekasi paling jauh ke Cikarang lah. Udah itu aja sih, nggak pernah jauh-jauh banget. Kalau sekarang gue tetap masih main Express, main Gosen, main kan. Orang juga main. Cuman kalau put gue sekarang lagi nggak main dulu lah. Lagi seneng main orang sama itu dulu, Express, Gosen. Cuman sekarang gue udah jarang narik, kadang ada aja gitu panggilan. Ada job-job lah, alhamdulillah sih ada job-job di luar. Jadi sekarang aplikasi gue itu mati hidup, makanya ya kadang pagi narik, kadang dapatnya cuman 2 biji 3 biji itu pagi itu kacau, karena memang udah jarang narik.